the colors of a rainbow. We will shine, we will shine. La 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 la. We will shine. Bring success. Come on. Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang pocong gentayangan dari seorang mahasiswi di luar kota, tapi bukan cerita saya ya. Kalian penasaran apa saja ceritanya? Langsung saja ke videonya. Nah, jadi videonya seperti ini ya. Tahun 2014 silam di kampung Sukajadi, saat itu aku nginap di rumah teman untuk suatu urusan ya. Dia nginap di rumah temannya. Dulu waktu masih SMA aku sering nginap di rumah temanku itu, dan kampung itu walaupun jam 10 malam biasanya masih pada ramai anak-anak muda serta bapak-bapak pada nongkrong di depan rumah ya, banyak yang nongkrong. Tapi malam itu baru jam 8 kok sudah sunyi. Nanya pada teman tapi jawabnya mungkin pada istirahat kali. Ya sudah, akhirnya aku pinjam gitarnya dan nongkrong sendirian di depan rumahnya. Nongkrong sendirian bersama pocong ya. Waktu pun semakin berlalu bersama bait-bait lagu yang menyanyikan, dan terasa sudah hampir jam 10 malam. Aku pun menyuruh masuk untuk tidur, tapi tak begitu kuhiraukan karena sedang asik bergitar. 20 menit berlalu, tiba-tiba aku dikejutkan oleh sosok pocong yang melintas di depan rumahnya. Tepatnya di jalan yang berjarak 20 meter di hadapanku. Pocong itu tidak melompat-lompat, melainkan melayang di atas tanah ya. Biasanya lompat-lompat, ini melayang. Nah, dengan refleksinya aku melompat dan mendobrak pintu rumah temanku. Orang tua temanku pun terbangun oleh dobrakan pintu yang cukup keras. Orang tua temannya itu bertanya, "Ada apa, Rul?" Aku, "Gak ada apa-apa, Pak." Tapi dengan muka pucat dan keringat mengucur, "Tolong tutupin pintunya ya, Pak." Nah, ya, yang seperti itu. Orang tua temannya, "Ya sudah, pergi tidur sana ya, disuruh tidur." Aku pun beranjak ke tempat tidur temanku. Selama 2 jam aku tak bisa tidur, kurang lebih 1 jam malam. Jam 1 malam teman aku terbangun ingin buang air kecil karena takut ditinggal sendiri. Akhirnya aku ikut juga bersamanya untuk membuang air kecil, dan kami pun beranjak ke dapur menuju kamar mandi. Perasaan aku masih takut, masih mencekam batinku. Aku memilih untuk masuk terlebih dahulu ke kamar mandi, dan teman aku nunggu di luar kamar mandi. Saat aku keluar kamar mandi, aku lihat temanku sedang terpaku seperti memperhatikan sesuatu. Aku dekati dia sambil melihat ke arah dia, memandang tapi tak ada apa-apa. Aku pegang pundaknya dan berkata, "Sudah, buruan sana masuk." Ya, suruh masuk. Dengan masih terpaku, dia melangkah ke kamar mandi. Setelah itu kami pun kembali ke tempat tidur. Siangnya aku cerita ke teman dan orang tuanya tentang kejadian tadi malam melihat pocong. Malah teman aku yang bilang kalau dia juga ketemu pocong di dapur pas nungguin aku buang air kecil. Dan akhirnya orang tuaku menjelaskan kalau akhir-akhir ini di kampung Sukajadi memang ada pocong bergentayangan mendatangi rumah-rumah warga. Kadang terlihat di depan rumah, kadang di belakang rumah, bahkan terkadang di dalam rumah ya. Mana lagi nih? Pasalnya seminggu sebelumnya ada warga mereka meninggal dunia dan arwahnya gentayangan jadi pocong karena semasa hidupnya maaf ya, bila dibilang-bilang membuangkan uang, dan dia juga kabarnya selalu menggeser patok ukuran tanahnya agar lebih lebar. Padahal tali pocong sudah dibuka dan warga pun memastikan kuburannya telah berlubang dan terlihat kapas berserakan di dalamnya. Itulah kisah nyata yang benar-benar terjadi oleh si pria atau wanita, ya saya gak tahu. Dan maaf ada kesalahan kata-kata dari saya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah ini, karena like, comment, dan subscribe itu gratis. Saya tidak maksa. Jika kalian suka, kalian like. Jika tidak suka, ya dislike saja, tidak apa-apa. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.